dasar. Sebagai 5 dasar, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dan juga dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah setiap sendi ketatanegaraan Republik Indonesia ini harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila harus mampu menjadi ruh atau power dalam melaksanaan kegiatan yang berada di negara Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar negara juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Problematika yang dihadapi oleh Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tidak lekang dengan problematika yang mengiringi setiap perjalanannya. Di era modern saat ini, tantangan terbesar Pancasila yakni dari segi pemerintahan adalah korupsi. Sedangkan dari segi masyarakat adalah radikalisme. Korupsi di Indonesia sekarang ini dalam fase yang memprihatinkan. Banyak pejabat pemerintahan, baik di kota ataupun di desa, yang terjerat kasus korupsi. Bahkan banyak kasus pejabat, baik dari pemerintahan desa hingga pemerintahan pusat, tersandung kasus korupsi. Para pejabat menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan memperkaya diri mereka sendiri. Nah, sehingga terjadi penyimpangan berupa melaksanakan kebijakan-kebijakan kotor dengan berembel-embel memakai kepentingan umum untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan dari masyarakat, tantangan Pancasila sebagai dasar negara pada kasus radikalisme. Nah, ada dua jenis radikalisme, yaitu radikalisme agama dan radikalisme sekunder. Radikalisme agama merupakan dobrakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan berbasis agama tertentu. Banyak kasus radikalisme mengatasnamakan agama di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pengaboman di Bali yang merenggut puluhan nyawa karena para teroris berpendapat bahwa orang-orang di lokasi tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama. Sedangkan radikalisme sekunder merupakan paham yang ingin memisahkan Pancasila dan nilai-nilai agama. Gerakan ini menghendaki agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sekunder, liberal, dan jauh dari nilai agama. Demikianlah problematika yang dihadapi Pancasila. Terima kasih. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman dan pandangan hidup bangsa. Dalam proses pengimplementasiannya pun tidak luput dari adanya problematika yang dihadapi dalam setiap sila-silanya. Namun hal tersebut bukan menjadi hal yang dapat melemahkan kedudukan Pancasila, tetapi menjadi tantangan untuk membuat tonggak Pancasila semakin tertancap kuat, sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Marilah kita sama-sama mengembalikan nilai-nilai Pancasila dengan hal-hal berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap individu di Indonesia memiliki kebebasan dalam beragama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas spiritual dan juga toleransi agar kehidupan ini berjalan dengan damai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meningkatkan kualitas karakter positif pada diri individu yang dimulai dari lingkungan keluarga. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
kita harus saling memahami adanya keragaman yang dimiliki negara Indonesia, sehingga terciptanya kerukunan dalam kehidupan bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Senantiasa menaati peraturan dan keputusan yang sudah ditetapkan dimanapun kita berada. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui adanya hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Yuk sama-sama kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Satukan perbedaan, ciptakan ketentraman, eratkan kebinekaan. Aku, kita cinta Pancasila.